Ternyata keputusan MK sangat mengejutkan semua pihak. Tentunya pihak yang 01 dan 03, di mana kemenangan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menang secara signifikan. Perbedaan cukup jauh. Nah, kenapa Pak Prabowo bisa menang? Itu ternyata fenomena alam yang membuat gelombang pemilih milenial inilah yang memenangkan pemilihan presiden 2024 dengan adanya pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang sangat luar biasa hebatnya. Dan pemilu yang diadakan Indonesia merupakan pemilu yang terbesar yang ada di dunia. Nah, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa dan para pencinta Mr. Puisi Live. Mari kita gemakan kembali masalah-masalah Pilpres, di mana keputusan sudah diambil oleh MK pada tanggal 22 April yang lalu. Namun demikian, cerita mengenai MK ini tidaklah putus sampai di sini. Kenapa demikian? Karena ternyata keputusan MK sangat mengejutkan semua pihak. Tentunya pihak yang 01 dan 03. Kenapa sangat mengejutkan? Karena narasi yang ada di semua analisa yang mendengarkan masalah-masalah perdebatan di MK saat dilakukan sidang gugatan tersebut, seolah-olah ada narasi ataupun ada hal-hal yang memungkinkan untuk MK mampu meninjau kembali pemilu yang telah berlalu, ataupun mungkin ada hal-hal yang diinginkan oleh paslon yang kalah, yaitu membuat diskualifikasi daripada kemenangan Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Sungguh luar biasa, akhirnya mengejutkan paslon 1 dan paslon 3. Keputusan MK itu sangat luar biasa karena bahwa gugatan yang dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3 ditolak secara keseluruhan. Nah, ini yang menyebabkan hal-hal yang terjadi yang mengejutkan. Di lain pihak, untuk lawyer ataupun pendukung paslon 2 sesungguhnya sudah jauh-jauh hari mengetahui bahwa MK pasti tidak akan mengabulkan gugatan paslon 01 dan paslon 3. Karena apa? Karena sudah jelas-jelas bukti-bukti ataupun hal-hal yang dibawakan oleh para lawyer daripada 01 dan 03 adalah merupakan narasi-narasi, hanya merupakan omong-omong saja, tidak ada bukti-bukti otentik secara real, sehingga bukti tersebut tidaklah membawa hal yang mungkin akan bisa memenangkan ataupun ingin mendiskualifikasi paslon 02, yaitu Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Nah, itu yang dirasakan oleh kita semua. Tetapi kenapa hal ini sangat ramai sampai hari ini? Sudah sidang sudah dinyatakan selesai, kemenangan sudah ada di tangan Bapak Prabowo dan Pak Gibran, tetapi tetap demonstrasi ataupun gugatan-gugatan yang liar masih terjadi di luar. Untuk itu, marilah kita dengan bijak mengakui kekalahan. Di mana hal ini kenapa
sangat terjadi karena apa? Karena paslon 01 yaitu Pak Anies dan Pak Muhaimin, terutama yang dalam hati mereka, dalam setiap analisa mereka, dalam setiap kegiatan kampanye mereka, selalu merasakan akan kemenangan ada di pundak mereka. Demikian juga dari Pak Ganjar, di mana Wakil Presiden juga Pak Mahfud juga merasakan bahwa akan terjadi 2 putaran, di mana putaran kedua dirasakan akan diikuti oleh paslon 01 dan paslon 03, sehingga ada keinginan untuk kedua belah pihak itu untuk menyingkirkan paslon 02 dan akhirnya di mana paslon 02 mampu membuktikan ternyata tidak terjadi 2 putaran, akhirnya terjadilah 1 putaran, di mana kemenangan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menang secara signifikan. Perbedaan cukup jauh. Nah, hal inilah yang menyebabkan gugatan dari ahli-ahli 01 dan 03 tidak membawa gugatan-gugatan mengenai angka-angka kekalahan tersebut. Akhirnya gugatan itu dibuatkan narasi untuk menggugat proses pemilu, yaitu kenapa sampai paslon 2 itu memenangkan Pilpres 2024, karena adanya bansos, kemudian ada kecurangan secara struktur dan masif. Itu yang dinarasikan, itu yang diusulkan oleh paslon 01 dan 03. Itu tidaklah membuat cukup bukti untuk bisa meyakinkan para hakim MK yang terdiri dari 8 hakim yang cukup kredibel saat ini. Nah, untuk itu ada hal-hal yang sangat menarik ingin melibatkan pemerintah, yaitu ada beberapa menteri yang juga diundang oleh MK. Ketika menteri itu diundang dan mampu menjelaskan sesungguhnya MK itu diberikan penjelasan oleh Menteri Keuangan misalnya, di mana bansos itu memang merupakan yang sudah sewajarnya dilakukan karena sudah merupakan undang-undang yang disetujui oleh DPR RI. Nah, ketika selesai diundangnya para menteri, justru bukan memperkuat dugaan kecurangan yang dikatakan oleh paslon 01 dan 2, justru memperkuat betapa penjelasan tersebut membuat paslon 02 lebih meyakinkan diri, lebih percaya diri lagi, karena ternyata bansos itu tidaklah mungkin mampu diselewengkan oleh pemerintah. Kemudian bansos itu menurut survei baik di luar dan dalam negeri sesungguhnya mempunyai andil yang cukup sangat kecil untuk mampu memenangkan Pilpres 2024. Nah, kenapa Pak Prabowo bisa menang? Itu ternyata fenomena alam yang membuat para milenial dengan sigap, seluruh milenial yang ada di seluruh Indonesia dengan pernyataan yang cukup lugas, dengan lalu gemoynya Pak Prabowo, ternyata gelombang pemilih milenial inilah yang memenangkan pemilihan presiden 2024, di mana MK sudah memutuskan Bapak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi presiden 2024, di mana sudah pasti akan dilantik pada tanggal 22 Oktober di IKN. Nah, kalau waktu itu pelantikan akan terjadi di IKN, di mana sebelumnya pada tanggal 17 Agustus akan ada perayaan ataupun
ada kegiatan 17 Agustus ada di sana. Betapa indahnya IKN saat itu. Kemudian keindahan akan terjadi lagi pada saat dilantiknya Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga di IKN. Ketika itu, maka percayalah IKN akan menggema kembali di dunia. Kemudian di dunia bergotong-gotong menuju IKN untuk investasi di IKN yang cukup luar biasa indahnya. Tetapi banyak kekecewaan yang dilakukan oleh para pendukung paslon 1 dan paslon 3. Juga para pengamat mengatakan sebaiknya dan seharusnya mungkin MK walaupun telah memenangkan paslon 02 dan di mana paslon 02 itu sudah menyatakan sudah memenangkan gugatan di MK, maka banyak yang memikirkan, banyak ahli hukum di negeri kita ini memikirkan kenapa enggak ada substansi yang lebih berani lagi yang diberikan kepada keputusan MK tersebut, paling tidak memberikan catatan-catatan yang baik sehingga untuk pemilu di kemudian hari tidak terjadi hal-hal apa yang konon katanya banyak terjadi di MK sebelumnya, sehingga itulah yang sebetulnya diinginkan oleh para pengamat politik dan para analis politik yang banyak dikumandangkan di media televisi dan media koran. Untuk itu ya semoga walaupun tidak ada catatan dari hasil apa yang diputuskan oleh MK, semoga nantinya pada pemilu yang akan datang, pemilu di tahun 2029 akan datang, kiranya akan ada perubahan-perubahan sistem pemilu sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan seperti yang ada pada tahun 2019 yang lalu dan 2024 yang saat ini yang telah dilangsungkan dan telah diselesaikan oleh MK, di mana Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sudah dinyatakan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Nah, kalau dibandingkan dengan pemilu 2019, sebetulnya riuh apa yang terjadi di 2024 tidaklah sebesar apa yang terjadi di 2019 yang lalu. Dimana kita lihat di 2019 yang lalu terjadi perpecahan antara kubu satu dengan kubu yang lain. Tetapi saat ini tidaklah ada perpecahan yang begitu hebat kalau kita bandingkan dengan 2019 yang lalu. Nah, justru 2019 yang lalu gugatan sengketa terutama mengenai jumlah angka itu terjadi sangat luar biasa karena semua dokumen yang di KPU, dokumen yang seluruh di Indonesia yang dianggap terjadi kecurangan semua dikirim ke MK, bertruk-truk waktu itu dikirim ke MK. Akhirnya juga MK telah membuktikan walaupun perbedaan dulu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tidak sebesar yang terjadi 2024, itu pun sudah dapat dibuktikan dengan terang-benderang bahwa sesungguhnya memang Pak Jokowi memenangkan dan mempunyai jumlah para pemilih yang lebih besar dari Pak Prabowo. Ya, itu sudah jelas terjadi, di mana juga Quick Account saat itu juga telah memprediksi bahwa Pak Jokowi akan memenangkan Pilpres 2019 yang lalu. Demikian juga untuk 2024, hampir seluruh Quick Account
juga telah memprediksi akan dimenangkan oleh Pak Prabowo. Ternyata memang benar terjadi. Nah, mudah-mudahan untuk pemilu yang akan datang, sehingga tidak terjadi dispute yang begitu tajam, marilah kita masyarakat seluruhnya jangan gontok-gontokan, mengakuilah kekalahan, karena sudah jelas Pak Anies dan Pak Ganjar itu sendiri sudah mengakui bahwa Pak Prabowo telah diakui sebagai pemenang Pilpres 2024. Nah, bagaimana biar tidak terjadi hal-hal yang sangat merisaukan masyarakat? Hendaknya kita bisa juga meniru pemilu yang dilakukan di India misalnya. Nah, dengan sistem digital, pemilu dilakukan secara serentak dengan tidak perlu lagi pemilu yang kita lakukan dengan sangat jadul, dengan teori lama, dengan menusuk dengan menggunakan paku. Tapi kalau di India sudah tidak lagi menusuk dengan paku, tinggal cukup menekan knob, maka akan ada resipnya. Maka untuk itu tidak mungkinlah akan terjadi polemik kecurangan yang banyak kita sudah lalui. Nah, semoga dengan adanya pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang sangat luar biasa hebatnya. Karena pemilu yang diadakan di Indonesia merupakan pemilu yang terbesar yang ada di dunia, dapat dilakukan secara aman dan damai. Tentunya kenapa tidak aman pada akhirnya? Karena pihak-pihak yang kalah tidak mau kalah. Dia ingin menang dan menang, sehingga dia mencoba untuk memberikan gugatan-gugatan walaupun sudah jelas secara angka sudah dimenangkan oleh Pak Prabowo. Kemudian mereka melakukan gugatan-gugatan tidak melalui gugatan angka-angka yang diperoleh. Jadi gugatan ini salah alamat, sehingga gugatan ini justru yang dipermasalahkan adalah proses terjadinya pemilu. Ini sebetulnya merupakan gugatan yang sangat lemah yang terjadi. Tetapi yang sangat luar biasa di mana gugatan yang terjadi di MK ini ada 8 hakim konstitusi, tetapi ada 3 hakim yang punya dissenting opinion, mempunyai beda pendapat. Nah, inilah merupakan apa yang dikatakan oleh 3 hakim ini, mudah-mudahan menjadi catatan untuk pemilu berikutnya, sehingga terjadi hal yang sangat merisaukan masyarakat. Untuk itu, marilah kita berbesar hati, marilah legowo bagi yang kalah, dan mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini dapat diperbaiki di kemudian hari demi rukunnya bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, semoga dengan terpilihnya Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, semoga membuka hati para pemimpin baru yang akan datang ini untuk selalu ingin berbuat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kiranya di dalam penyusunan para menteri dan para pembantu-pembantu presiden yang akan datang, semoga dapat dipilihlah lebih banyak yang profesional daripada politikus-politikus yang merupakan jatah dari koalisi yang membackup Bapak Prabowo memenangkan Pilpres 2024 ini. Untuk itu, marilah kita berdoa semoga Bapak Prabowo diberi kesehatan yang sempurna, diberikan juga Pak Gibran diberi ketabahan sebagai anak muda
yang diberikan pundak yang cukup berat sebagai wakil presiden di negara yang cukup besar yang berpenduduk hampir 300 juta. Marilah kita renungkan bersama dan semoga kepemimpinan Bapak Prabowo Gibran ini dapat lebih memajukan Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Maju 2045 yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, semoga di video-video yang akan datang dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, dan follow Mr. Puisi Live. Tepuk tangan!